Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini di awal bulan Dzulqa'dah, semoga seperti apa yang menjadi harapan dari makna bulan ya, pada Ramadan pembakaran, Syawal peningkatan, Dzulqa'dah ini diharapkan ibaratnya orang yang duduk itu sudah antang, artinya keimanan itu seimbang ya antara keimanan dan keilmuan, yaitu seimbang sehingga kita bisa membuktikan bahwa kita adalah sebagai muslim muslimah yang bertakwa. Kemudian bulan depan masuk pada bulan Dzulhijjah. Ya, kita semua menuju ya, ada beberapa syariat yang diabadikan ya, di dalam perjalanan Rasulullah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kajian kita pada hari ini tentang menanamkan nilai-nilai keislaman kita di dalam keluarga, bahwa ibadah pada bulan Dzulhijjah itu adalah ibadah yang menggambarkan tentang drama kehidupan keluarga. Ya, di situ ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua. Ya, jadi yang skenario naskahnya yang dibuat oleh Allah. Aktor aktisnya adalah ada Nabi Adam dan Hawa. Dari awal pelajaran tentang tawaf itu ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar, Siti Sarah, Nabi Ibrahim dan istrinya bersama putranya. Kemudian di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarga. Nah, ibu-ibu sekalian, bahwa di dalam kehidupan ini keluarga adalah miniatur. Apa miniatur? Ya? Miniatur bangsa. Kalau mayoritas di negeri kita itu beragama Islam, kalau mau baik ya kembalikan keluarga Islam itu yang harus menjadi contoh di dalam mempraktekkan keislaman. Ya. Maka di dalam surat Al-Ahzab, kalau kita memperhatikan mukaddimah surat Al-Ahzab, mukaddimah surat An-Nisa gitu ya. Ini terkait dengan informasi dari Allah yang diawali dengan ya ayyuhan nabi, wahai nabi.
wahai Nabi. Kalau sudah Nabi, tersirat di dalamnya orang yang merasa menjadi pengikut Nabi yang harusnya meneruskan. Pertama, Allah berpesan ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Dulu sudah saya jelaskan, takwa itu dari kata waqa yaqi wiqayatan, artinya memelihara. Memelihara apa? Memelihara hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, kemudian jangan sampai melakukan sesuatu yang mengundang kemarahan Allah. Itu di situ. Nah, kapan Allah marah? Ketika manusia keluar dari relnya, aturan rambu-rambunya Allah. Ya, marahnya Allah itu macam-macam. Jadi macam-macam, jadi begitu cepatnya ya Allah itu kalau sudah marah kepada manusia. Namun di sisi lain Allah adalah memiliki sifat yang ada 99 di Asmaul Husna, di antaranya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kemudian perintah Allah, ada peringatan Allah, pesan Allah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Nah, supaya bertakwa kepada Allah, jangan kamu menuruti keinginan orang kafir maupun munafik. Munafik itu lebih berbahaya. Kalau kafir itu jelas, warnanya jelas. Tapi kalau munafik itu terselubung, hubungan juga kadang sholat, kadang tidak ya. Sehingga di surat An-Nisa itu orang munafik itu gambarannya ya gambaran sederhana, idza qamu ilas sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat itu malas. Ya, itu malas. Kadang kita bisa mengatakan bahwa ini kadang-kadang waduh ini sifatnya orang munafik. Yura'unan nas. Jadi hanya pamer kepada manusia aja, bukan untuk Allah. Bahkan di dalam sholatnya itu tidak banyak mengingat Allah, kecuali sedikit gak fokus. Hatinya tidak di Ka'bah, walaupun menghadap ke arah barat, tapi hatinya tidak ada di Ka'bah, walaupun berulang kali datang ke Ka'bah kan. Sampai sajadahnya dikasih gambarnya Ka'bah. Ya, di beberapa masjid yang sering diziarahi itu, sampai di imaman itu ada gambarnya Ka'bah, tapi hatinya keliling-keliling tentang Eropa, tentang Asia, toto pokoknya. Mikirin tas yang dari luar negeri kan. Iya, itu Bu yang berat memang ya. Kemudian innallaha kana aliman hakima. Allah itu adalah memiliki sifat maha tahu dan bijaksana. Jadi Allah yang tahu, yang ngasih tahu pada Rasulullah tentang ciri-ciri orang munafik. Di Al-Quran ada 11, kalau di hadis kan hanya 3, 4 ya. Di Al-Quran, di Al-Baqarah itu dari ayat 8 sampai 20, di surat An-Nisa. Kemudian ada surat khusus Al-Munafikun. Ya, sangat membahayakan. Ya, sangat membahayakan. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kepada Rasul, wattabi ma yuha ilaika min rabbika. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Innallaha kana, Allah itu adalah bima ta'maluna khabira. Ya, jadi mengetahui apa yang kamu kerjakan itu Allah tahu. Kalau tadi Allah Maha tahu dan lagi Maha bijaksana. Kemudian yang ketiga, wa tawakkal 'alallah. Bertawakallah kamu kepada Allah. Tawakal itu
hasil antara ikhtiar dan doa. Jadi kalau istilahnya menjemput takdir yang baik itu harus diawali dengan ikhtiar yang baik, kemudian doa, setelah itu serahkan kepada Allah hasilnya. Jadi kalau ada istilah takdir itu bisa dirubah dengan doa, ya takdir apanya? Ya takdir misalnya matinya. Kalau ketetapannya nggak bisa dirubah, kematian nggak bisa dirubah, tapi cara matinya yang bisa dirubah lewat usaha dan doa. Usahanya apa? Usahanya menjadi orang baik. Ya. Kemudian doanya apa? Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-sholihin. Wafatkan aku dalam keadaan Islam ya Allah. Tapi berusaha bagaimana tidak melalaikan ibadah gitu ya. Jadi kalau sholat itu mohon sama Allah, ya Allah jangan sampai di akhir kehidupan, sampai Nabi Ibrahim berdoa Rabbi ij'alni muqimas sholat, ya jangan sampai di akhir hembusan nafas yang terakhir kita meninggalkan sholat. Nah itu yang terus kita pesankan kepada anak-anak kita, sebagaimana pesan Rasulullah, jangan tinggalkan Al-Quran dan juga sholat. Ya, jadi ini banyak katanya sedekah bisa merubah takdir. Yang dirubah bukan ketetapannya. Kayak rezeki, ukurannya ibu L, nggak akan dirubah jadi XL. Tapi dengan ikhtiar yang benar, mencari cara yang benar, berdoa, itulah yang akan dirubah dari keberkahan rizki, bukan jumlah. Ini ngajinya takdir itu 1 semester buka selesai. Iya, ini kadang-kadang akhir dipaksakan sedekah bin takdirnya. Ya, kok nggak sembuh, padahal ini sedekah yang sembuh dari penyakit rohani. Ini sudah jasmaninya sakit, rohaninya sakit pisan gitu kan ya Bu ya. Urusan sembuh itu urusan Allah. Tapi bagaimana kita bisa punya nilai ketika sakit tidak disembuhkan oleh Allah itu, mengangkat poin-poin amal yang kekurangan gitu. Itu susah Bu. Kalau makanya perlunya ngaji itu di situ. Nek nggak ngaji, nggak bertambah kekuatan iman kita. Ya. Kemudian wakafa billahi wakila. Cukuplah Allah jadi wakilnya. Tidak usah bingung dengan siapa yang akan nolong saya, ibu-ibu nanti. Aduh, nanti kalau sudah nggak ada, saya ditinggal anak-anak pada ini, saya dengan siapa gitu ya. Nah, makanya kalau punya teman yang baik-baik kan ya itu pasti ibu itu kalau sudah senang nggak akan mau dibawa anaknya. Kenapa? Lebih suka lebih dengan kumpul dengan teman-teman di masjid itu, jadi bahagia. Itu soalnya banyak yang menangisi tentang ke depan gitu ya Bu. Ke depan bagaimana kita mengisi kehidupan itu dengan sesuatu yang baik gitu ya. Nah, kenapa surat Al-Ahzab kok diawali dengan 3 pesan ini? Yang pertama apa? Bertakwa kan ya. Jangan ikuti macam-macam lawannya orang munafik. Yang kedua, ikuti di dalam menjalani hidup itu, ikuti apa yang diwahyukan, ikuti Al-Quran. Ikuti Al-Quran, urusan harta, urusan pekerjaan, urusan anak, urusan apa, ikuti aturan-aturan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, setelah itu tawakal kepada Allah. Kenapa kok diawali dengan 3 pesan? Karena Allah akan menurunkan ayat-ayat yang terkait dengan urusan rumah tangga di Al-Ahzab itu. Ya, ini jadi bagaimana? Ini diawali, kalau tidak kita
bertakwa kepada Allah, kalau kita tidak mengikuti Al-Quran, kalau kita tidak berserah dari hasil usaha dan doa kita, ya maka ya istilahnya kudrah rumah tangganya hanya sebatas bahagia di dunia, di akhirat gak ketemu. Saya kalau melihat anak-anak muda yang sukses ya, mau nikah itu sudah siap rumahnya, kolam renangnya dan ini. Saya kadang-kadang, iya Bu, yang anak-anak sekarang kan seperti itu ya. Di samping orang tuanya sudah mapan menyiapkan, anak-anaknya sudah bekerja kan. Ya, itu pernah dia anak tunggal ya, perempuan satu-satunya. Ya kan hanya mewarisi harta orang tuanya separuh gitu ya. Rumahnya bagus, belum nanti dapat dari orang tuanya gitu. Saya bilang, karena syukuran menempati rumah baru ya, saya isi kemudian jangan lupa rumahmu di surga harus lebih baik dari ini, harus lebih bagus. Nanti kenapa biasa di rumah tempat tidur yang enak ada kolamnya, di sana nggak ada, dapat kelas ekonomi. Nanti kalau yang susah di rumahnya nggak ada kasur, nggak apa, pasti punya harapan di akhirat. Nah ini ya biasa senang di dunia, di akhirat kemudian nggak ada AC-nya. Iya, itu kesana ya Bu ya, kesana. Kenapa? Karena di dalam katakan bahwa rumah tangga itu adalah miniatur bangsa. Yang pertama di surat Al-Ahzab ini, isi dari Al-Ahzab, Allah menjelaskan tentang masalah kedudukan anak angkat. Ya, di ayat 4, ayat 5, ya, bahwa mereka itu adalah bukan, nanti di Al-Ahzab di tengah itu, maka haba ahad mirrijal itu makanya Muhammad itu bukan ayat dari salah seorang, karena kan Zaid itu anak angkatnya. Ya, jadi tidak sama dengan anak kandung, maka tidak usah namanya diikutkan. Kadang banyak terus diikutkan nama ayah angkatnya. Ya, jadi ini loh, ikutilah Al-Quran. Karena ada binti itu ya, Maryam, Nabi Isa, maka bintinya, karena nggak ada ayahnya, Allah yang memberikan ujian, maka Isa Maryam, Isa anaknya Maryam. Jadi yang hamil duluan di luar nikah itu tidak punya bin gitu ya. Itu di situ. Maka yang menikahkan adalah wali hakim. Ya itu seperti itu. Karena nggak sama. Jadi hanya ayah secara biologis. Itu kalau Al-Quran begitu. Loh, kalau ada yang dihukum kok tidak apa-apa, ya jangan yang ikuti Al-Quran, mengikuti hukum buatan manusia kan gitu. Ya, jadi ini di ayat 5 bahwa panggillah mereka itu sebagai wa mawalikum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum, saudaramu seagama. Saudaramu seagama. Kemudian di ayat 6, an-nabi wa aula bil mu'minin. Nabi itu lebih pas menjadi role modelnya orang beriman. Ya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istrinya itu jadi ibu-ibu kita yang perlu diteladani. Ya, istri Nabi ya, istrinya Nabi ya macam-macam, namanya manusia ya. Namanya manusia yang telah ditetapkan oleh Allah berkaitan dengan aturan-aturan, karena di sini wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah.
ulul arham, jadi yang ada hubungan rahim itu lebih berhak mendapatkan harta waris daripada anak angkat. Loh, gimana anak angkat yang merawat? Anak angkat dapat hadiah dan dapat hibah atau wasiat. Kalau hibah itu diberikan sekarang, kalau wasiat setelah meninggal dunia. Karena kemarin kami menangani yang konsultasi, ya, nggak punya anak, ya, kemudian seluruh 2/3 hartanya itu sudah diserahkan pada anak angkatnya di notaris, yang 1/3-nya itu wasiat untuk masjid panti asuhan. Hanya ahli waris saudaranya kan? Iya, itu saudaranya. Jadi dalam berikan hibah wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Ya, jadi berarti ada haknya orang lain, walaupun bagus mau ke masjid, ke panti asuhan, tapi haknya saudaranya tidak diberikan. Ini ya Bu. Jadi makanya ulul arham yang punya hubungan rahim itu lebih berhak berkaitan dengan harta waris. Kenapa kok dibuka wasiat? Oh, anak angkatku nggak dapat warisan, maka ditempuh wasiat. Ya, ditempuh wasiat. Tapi ya harus jelas nantinya diberikan setelah meninggal dunia. Kalau hadiah atau hibah diberikan semasa masih hidup. Ya, jadi ini. Nah, untuk itulah maka ibu-ibu sekalian, di dalam persoalan rumah tangga ini, ya, sampai ini temanya anak angkat aja dulu ya, sampai Rasulullah diingatkan oleh Allah, diperintah ada semacam isyarat supaya menikahi Zainab. Zainab itu istrinya Zaid. Yang melamar Zaid itu anak angkatnya Rasulullah. Nah, Zainab tidak suka sebenarnya dengan Zaid. Waktu melamar dikira Rasulullah. Kenapa kok mau menerima? Kalau tidak mau, kenapa kok mau menerima? Karena Zainab takut dengan ayat 36 surat Al-Ahzab. Ya, nanti saya tulis. Karena takut dengan Al-Ahzab ayat 36. Kira-kira gimana Bu bunyinya? Ayat 36. Ya, jadi kalau ngajinya saya tidak pakai di sini. Buka Al-Quran supaya lebih interaktif gitu ya. Iya. Ini Quran 36. Ya. Jadi Zainab sebagai perempuan, ya, kenapa kok mau menerima? Karena ada ayat 36. Dulu, nanti 35-nya di akhir ini hanya sebagai contoh. Ibu yang belakang. Langsung ke ya. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin
dan perempuan yang mukmin yang beriman, ya. Idza qadallahu, apabila Allah itu wa rasuluhu amran, Allah dan Rasulnya memerintahkan, menetapkan suatu ketetapan. Kemudian ada ayyakuna lahumul khiyaratu, pilihan lain. Kalau Allah nyuruh ke A kemudian pilih B, itu tidak pantas bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Wa may ya'sillah, barang siapa yang bermaksiat, melanggar aturan Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh ya mereka itu sesat, jadi tergelincir. Kalau relnya kereta api tergelincir, itu hancur penumpangnya, keretanya juga bisa hancur, ya. Seperti ini ya, mobilnya juga yang keseret juga bisa hancur, ya. Jadi ini yang jadi pegangan Zainab, padahal ayat ini tidak terkait dengan keterpaksaan memilih pasangan, ya, di situ. Jadi karena hati-hatinya dia, akhirnya apa? Ya, yang nggak harmonis rumah tangganya, berakhir dengan bercerai. Dikira Zainab itu yang mau melamar, Rasulullah itu melamar untuk dirinya, tapi kok Zaid, ya, Zaid itu tahu, kemudian diceraikan. Setelah cerai, maka Zainab, ya, ini karena ini ada ayatnya, bukan hanya kemauannya Rasulullah, ya, maka Zainab dinikahi oleh Rasulullah. Jadi yang menjadi angan-angannya Zainab keturutan, gitu loh, ya. Keturutan dapat Rasulullah. Siapa yang melamarkan? Ya Zaid. Nah, ini kenapa? Karena Allah akan menurunkan tentang hukum agar supaya hati-hati, sampai Rasulullah dijadikan contoh. Andaikan Zaid itu anak kandung, walaupun cerai, tidak boleh menikah dengan mantan istrinya ayah dan mantan istrinya anak, ya. Itu walaupun sudah cerai, kalau sudah hubungan suami istri, tetap ada ikatan sesusuan, itu yang tidak boleh dinikahi, kan gitu. Jadi karena ini anak angkat, maka nggak apa-apa sampai seperti itu, ya. Ngasih contoh supaya karena apa? Kebiasaan di masa jahiliyah itu seringkali diperlakukan sama, ya. Jadi ini maka pesan pada ayat berikutnya bahwa tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Jadi Allah memberikan jodoh Rasulullah dengan Zainab supaya umatnya itu paham tentang ketidakbolehannya menikah dengan mantan istri anaknya atau mantan istri ayahnya. Ya, itu loh Bu. Di apa yang hati-hati ya Bu ya di dalam kehidupan ini ya. Kemudian pada ini bab yang pertama berkaitan dengan masalah anak angkat, ya, itu kan keluarga tahu, keluarga. Kemudian yang berkaitan dengan harta waris, ya. Kemudian di ayat 59, di ayat 59 saya loncat aja, monggo dibaca ayat 59. Al-Asab. Nggih. Al-Asab 59 masih mencari. Ya
Ganti. Coba siapa? Coba ganti ibu. Gantian. Yang belum kedengaran suaranya monggo. Bapak nggak usah takut salah untuk ini. Ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'tain wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Qul li azwajika, katakan kepada istrimu. Wa banatika, pintun anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin, pada perempuan-perempuan yang beriman. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jilbab itu dari atas sampai ke bawah. Kalau ini bukan jilbab, ini khimar, kerudung. Di prakteknya di surat An-Nur ayat 31 tentang apa saja yang harus ditutup, kemudian di hadis ya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal. Ini memang ada sejarahnya. Dulu kalau budak itu keluar tidak pakai, supaya beda antara yang beriman itu supaya nggak diganggu gitu loh Bu. Jadi pada saat itu ya memang untuk yang beriman itu supaya tidak disamakan dengan budak ya. Itu kalau di masa Nabi Ibrahim itu kan budak itu kan di telinganya dibolong. Makanya di masa Nabi Ibrahim saja ya, makanya itu sampai korbankan dari sebelumnya itu juga sudah biasa. Jadi budak itu dilobangi, maka sejarahnya giwang. Kalau sudah merdeka, jadi kita mantan budak, makanya giwangan. Itu ya Bu ya. Kalau baca sejarah, jadi giwang itu menutup bahwa kita itu merdeka. Aslinya seperti itu gitu ya. Kalau di Indonesia kan habis lahir kan ditindih. Sebenarnya kan tidak bukan merupakan satu itu sejarah giwang, sejarah anting itu begitu untuk menutupi, terus kemudian menjadi sesuatu yang kayaknya harus. Iya, saya ditanya anak saya, kan dilobangi kenapa sih Bu? Kenapa kan nggak ada perintah ya Bu ya, nggak ada perintah. Jadi hanya sekedar tahu aja guyonan, oh kita ini Indonesia itu mantan budak. Iya. Kemudian itu yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal identitasnya sebagai orang yang ya muslimah ya, beriman, sehingga tidak diganggu, supaya enggak dicolek-colek, supaya intinya begitu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi karena kan waktu itu masih belum tahu, ya Allah diampuni kalau sebelumnya belum ada aturan. Bu, saya tanya, ayat ini sasarannya kepada siapa Bu? Yang harusnya mendakwahkan di keluarga itu siapa? Ibu. Wa ayyuhan nabi qul li azwajika. Ini ayat laki-laki. Jadi ibu kalau dikasih amanah anak laki-laki, sampaikan ayat 59 ini.
itu tugasnya laki, ya anak perempuannya kalau sudah melihat darah haidnya yang pertama. Ya, di ayat 60 surat An-Nur, ya, kalau sudah putus haidnya, wis tidak menarik, itu nggak apa-apa, nggak usah rapat-rapat banget gitu, ya, wis nggak ada daya tarik. Intinya justru yang gadis baru kan itu yang harus menutupnya harus benar. Ya, ini kan kalau kita banyak menutupi uban, tapi siar juga ya, tidak kalah pentingnya adalah siar yang memang manfaatnya banyak untuk kesehatan. Ini laki-laki, wanita ilmu mukminin yang menyampaikan kepada orang yang beriman. Perempuan itu harusnya yang mendakwahkan adalah bapak-bapak laki-laki. Saya kemarin lihat di YouTube-nya Ustadz Dasat Latif itu ya, dia ngomongkan masalah ngomentari kerudungnya modelnya ibu-ibu. Saya kayak model Pak. Iya, karena kemudian kerudungannya terus angin di model itu sampai rela nggak sholat daripada karena melepas kerudungnya. Itu ya, kadang-kadang kalau laki-laki yang menyampaikan, tapi kalau perempuan menyampaikan itu dikira sirik. Ya, gitu ya. Ini kita banyak bertaubat dong masa lalu. Masa lalu kan, ya siapa yang nggak pernah kemudian yang sudah lansia tuh ya. Yang kalau yang muda itu sudah lahir ketemu dengan orang jilbab. Iya. Kenapa? Modern semua. Enggak, saya enggak mau dikatakan kayak hadiah gitu sampai dibully kayak gitu. Iya, sampai seperti itu. Karena memang sekolahnya itu berebutan, ya dibully Bu, pakai sepeda panca dibully. Ini katanya sih makin melaku ya. Ya itu pernah sampai saya digoda, yang paling nggak ada telinganya, assalamualaikum, cuma goda gitu ya. Saya turun, kalau naksir kamu jangan di jalan ya, datang ke rumah saya. Akhirnya terus saya dikejar jatuh, karena jatuh ya ada orang yang mau melaporkan ke polisi. Nah ini akhirnya ke rumah kebetulan minta maaf ke orang tua saya. Ini kelakon kamu datang ke rumah aku. Ini jago jadi anak saya perempuan itu tak ada, kamu harus belajar bela diri. Itu di situ. Kenapa? Karena ya ketika dibully oleh laki-laki yang tidak sopan, ya kita tunjukkan bahwa kita bukan perempuan lemah. Itu di situ. Tapi bukan untuk digunakan untuk ini ya, itu sekedar ya bisalah gitu. Jadi ini ya Bu, jadi bapak-bapak itulah yang perlu mendakwahkan. Kalau perempuan, sesama perempuan yang ngomongin itu pasti ketemunya yang macam-macam. Ya, itu di situ. Saya juga sekarang aja yang kalau sudah sering ngaji dengan saya berani. Tapi kalau yang baru-baru harus bertahap cara menyampaikannya. Ya, karena Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Ya ini ya Bu ya. Kemudian yang sangat penting bagi kita perempuan ini, coba dari ayat 28. Ini sejarah keluarga rumah tangga Rasulullah. Oke, Al-Azhar, masih Al-Azhar. Iya. Kembali ke ayat 28 dari ayat 28. Ya. Masih Al-Azhar. Ya, Ibu Nabi
Ya ayuhan nabi. Oke, 28 Bu. Umattikunna. Umattikunna. Oke, lanjut yang kedua. Ibu, kalian tadi. Oke. Ya, terus Yakrut. Bu, ini yang sudah siap? Ya, itu nanti sampai ayat. Berapa benar? Sampai ayat 3. Oke, 29. Aku harus baca dulu. Ya, terus ya sampai ayat 34 ya. Gantian yang dia B. Ya nisa'an nabi. Ka'ahadim ini taqaidunna. Qalbihi. Ya, sudah sampai di situ dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba Ibu perhatikan dari ayat 28. Ini beberapa pesan-pesan Allah pada keluarga Rasulullah. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu. Ya. In kuntunna turidnal hayatad dunya, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia,
dan wazinataha, perhiasan, aksesorisnya, gelangnya, kalungnya, permata, lulu dan marjan gitu ya. Fata'alaina umattikunna wa usarrihkunna sarohan jamila. Maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ya, ini ada sejarah istri Nabi, salah satu ada yang minta tambahan belanja. Ada cemburuan, ada yang minta tambahan belanja di saat Rasulullah sebagai pemimpin itu, ya, yang ditanggung itu banyak. Ya, jadi sebagai pemimpin itu disambati rakyatnya, gitu ya. Jadi nggak pantas seorang istri pemimpin itu meminta di luar kemampuan suaminya. Nah, ini yang perlu diajarkan kalau anak kita kebetulan suaminya pejabat. Kita ingatkan. Jadi justru sikap banyak memberi, ya, itu harus yang dipikir. Ini kadang-kadang lah, rakyatnya susah ini kok tasnya ratusan juta, jangan gitu loh. Nah, ternyata ya itulah, Al-Quran itu sangat aktual. Kenapa kok Allah memberikan ada model seperti itu? Karena nanti akan ada perempuan-perempuan yang seperti itu. Kalau istrimu meminta kehidupan dunia yang dicukupi, maka berilah, tapi kasih pesangon dan dipensiun. Istri yang seperti itu segera dipensiun, pensiun dini. Itu ya Bu ya. Nah, itu seperti itu. Tapi nanti kalau laki-lakinya boleh, nanti ada lagi. Ada caranya kalau untuk laki-laki yang seperti itu. Jadi kasihlah mut'ah. Mut'ah itu kalau orang kerja pesangon. Apa Bu namanya? Pesangon ya? Iya kan, dapat apa namanya? Ya, iya kan ada apa namanya? Kalau mau pensiun itu loh Bu, itu kan ada ya pesangon ya, begitu. Taspen, nah, ya, itu di situ, iya. Kemudian maka ceraikanlah dengan cara yang baik. Jadi cerai yang baik itu adalah kasih nafkah di saat masa iddah dan kasih pesangon. Banyak kalau sudah cerai kemudian pesangon yang nggak dikasih, buru-buru pesangon. Ya, nafkah masa iddah aja nggak diberikan. Makanya kenapa perempuan ketika diceraikan oleh suaminya di at-thalaq itu tetap di rumah suaminya selama masa iddah. Kenapa? Karena ada kewajiban suami untuk berikan tempat tinggal, makan, pakaian, itu masih kewajiban. Yang nggak boleh hanya hubungan suami istri. Itu. Yang kedua, Allah punya maksud agar supaya siapa tahu nanti berubah pikiran. Ini kadang-kadang masih ke pengadilan sudah tinggalkan. Nah, itu yang seringkali terjadi. Kalau diusir, ya ada alasannya, cepat itu sidangnya nggak lama-lama. Saya diusir itu kan memang. Kalau diusir harus pintar, antarkan saya pulang. Jangan mau kalau disuruh. Nanti jadi alasan dia yang pergi sendiri gitu loh. Ini
ada sejarah istri Nabi. Sampai 1 bulanan Rasulullah mendiamkan istrinya itu, ayahnya hampir menempeleng anaknya perempuan karena dianggap tidak sopan di depan Rasul kan jadinya nambah sedih Rasulullah. Ya, umatku kayak gini, banyak yang miskin, lah istrinya kok minta macam-macam gitu. Namun setelah ada ayat ini turun, istri Rasulullah itu berubah. Kalau kita perempuan sekarang umat Islam, ayatnya itu sudah ada tapi nggak berubah. Itu bedanya. Istri Rasulullah langsung taubat, langsung berubah. Makanya Hafsah itu yang seperti ini kan, Hafsah ini kasusnya. Ya, jadi jangan hampir Rasulullah, jangan kamu lihat dari kejelekan istrinya, tapi ada kebaikannya pada Hafsah itu. Ya, di surat An-Nisa di Al-Baqarah ya kalau nggak salah itu, bahwa dia rajin salat malam, hafalan Al-Qur'annya bagus, puasa sunnahnya bagus. Nah, pribadinya yang tidak bagus ini tugasnya suami untuk mendidiknya. Ya akhirnya ya sampai muncul at-tahrim itu ya, Rasulullah sampai manut jangan ini minum, kenapa cemburu sama Zainab, soalnya yang bawa madu itu Zainab, sampai mengharamkan minum madu untuk dirinya, padahal nggak boleh. Waktu sampai ada surat An-Nahl diperintahkan minum madu kok terus Rasulullah hanya ingin menyenangkan istrinya daripada nanti rame gitu kan ya. Tapi Allah tahu kalau itu karena kecemburuan aja. Nah, Aisyah yang masih muda ya diajak senior, sama-sama anaknya menteri ya, Bu, gambarannya kan sahabat itu kan menteri sekarang. Itu kan bersahabat. Gak patuh, yang disuruh Aisyah. Miss Aisyah yang minta. Rasulullah itu namanya ya anak dengan orang dewasa kan berbeda kan ya. Rasulullah kan masih setengah bimbing lah dengan Aisyah. Nih, kemudian berikutnya, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu, jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Jika pilihannya memilih akhirat, maka fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah menyediakan balasan yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian. Jadi ini akhirnya ada perintah ini disampaikan kepada istri-istri Nabi yang lain, kemudian pada istri-istri umat Islam yang sudah mengkaji Al-Quran. Kemudian ayat 30, ya nisa Nabi, wahai istri Nabi, mayyati minkunna bi fahishatin mubayyinah, siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan fahisyah. Fahisyah itu apa? Keji. Keji itu contohnya melakukan perilakunya binatang. Contoh, binatang kalau nikah, kalau kawin kan enggak nikah dong. Enggak usah ke KUA kan mungkin. Ya, saksi. Iya. Terus yang kedua, binatang itu, ayam ya Bu, itu mementingkan dirinya sampai anaknya kalau berebut makan itu dikejar kan. Jadi binatang itu aslinya medit. Jadi fahisah itu termasuk ya medit. Ini jadi ini peringatan fahisah itu ada dua, pokoknya intinya perilaku yang mengarah kepada binatang. Yudha'af lahal 'adzab dhi'fain, siksanya 2 kali lipat. Orang medit itu benar. Enggak, kalau melakukan perbuatan keji apapun, medit, sing selingkuh, sing apa gitu ya Bu ya, siksa 2
2 kali lipat, yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Dan wa kana dzalika 'alallahi yasira. Bagi Allah itu mudah. Contoh viral kan, istri pejabat berselingkuh dengan istri pejabat ikut korup karena minta ini pada rekan pada suaminya, langsung di atas namakan istrinya gitu kan. Jadi viral, dikutuk oleh semua orang, nggak simpati. Itu siksaan dunia. Tapi kalau diberi oleh Allah itu balasan yang baik, kalau dia baik, ya ini 2 kali lipat di dunia. Itu loh contoh istrinya pejabat tinggi tapi itu gentleman, neko-neko dalam artian lah ya. Jadi mementingkan, mendukung, mensupport suaminya untuk ini, itu kan jadi bahan, jadi contoh kan ya Bu ya, disuruh contoh kan ya. Kemudian nanti di akhirat ya itu sangat tinggi nilainya. Ya, jadi kenapa? Karena kehadiran perempuan itu sangat penting di dalam Islam. Maka perannya para istri Rasul itu luar biasa, sehingga Rasulullah wafat tidak ada satupun yang menikah, yang memang dilarang ya menikahi mantan istri Rasulullah SAW, karena semuanya cerai mati gitu. Ya, jadi ini peringatan bagi istri. Wa may yaqnut, namun barang siapa di antara kamu istri Nabi tetap taat kepada Allah. Nah ini kalau sudah hitamnya istri Nabi, berarti istri orang-orang yang beriman, termasuk yo kita sekarang. Nah, jadi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan kebajikan, wa ta'mal sholihan, ya nuktiha ajroha marratain, balasannya 2. Di dunia dicontoh, dibicarakan kebaikannya. Jadi pembicaraan ya, kemudian jadi contoh kulotirmen gitu kan. Pak tadana laha diskon karimah, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya. Jadi akan dijadikan perempuan yang bisa dijadikan teladan. Seperti ini wadaraballahu masalan lilladzina amanu ra'ata fir'aun. Istrinya Fir'aun, suaminya penjahat, musuhnya Allah. Ya, ayat 11. Tapi dia berhasil. Ya, artinya tidak menuruti apa yang dilakukan oleh suaminya. Ya, berhasil mendidik Nabi Musa kan jadi pemimpin umat. Ya, itulah perempuan yang seperti itu yang dicontoh sampai berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Tuhan, buatkan aku rumah di surga. Kenapa? Di dunianya dia nggak bisa menikmati rumah yang bersuasana surga. Nah ini perempuan akan ada, muslimah akan ada yang suaminya tidak sejalan gitu ya. Terus ditelateni aja. Ditelateni aja. Ya, insya Allah. Ada batasnya sampai sekian tahun atau gimana kita. Semisal ada pasangan yang tidak sholat, tidak Iya. Jadi selama dia masih Islam itu ya kembali ya Bu ya. Dulu kan oleh Allah sudah ngatur pilih yang beriman kan gitu. Kalau hanya Islam KTP-nya ya bisa jadi nggak sholat, tapi kalau beriman mesti sholat kan gitu. Islam itu tidak beriman, iya itu harus ya dibimbing. Ya saya banyak Bu ibu-ibu yang saya sampai berpikir saya sendiri kayaknya nggak bisa ya ngelakoni kayak ibu itu. Dia saking inginnya anak laki-lakinya jadi anak solid ya,
Dia yang menggui, mengantarkan ke masjid kalau Jumatan. Ya, itu kenapa? Karena sekolahnya sebelum Adzan itu sudah dipulangkan. Si ayahnya sendiri ya ngantor, kemudian istirahat buat Jumatan, tapi istirahat pulang tidur di rumah kan gitu. Itu dia lakukan sampai seperti itu seorang ibu ya. Jadi yang telatnya didoakan, alhamdulillah sekarang sudah. Iya, itu jadi terus apa? Ya sambil istikharah lah kita pendapat kepada Allah. Ya kalau sudah tidak mampu ya nggak ada salahnya untuk disampaikan. Akhirnya dikembalikan. Tapi nggak usah pesangon. Banyak yang seperti itu. Jadi kadang-kadang ya istighfar. Kenapa saya memilih yang nggak sholat? Lah apa iku gitu loh. Jadi kenapa kok milih yang tidak sholat itu? Makanya ada anak kadang-kadang banyak yang menangis begini Bu. Orang tua saya itu nyuruh berarti kan masih bagus. Ayo kamu sholat, tapi dia sendiri nggak sholat Bu. Ya sudah, artinya jadikan pelajaran. Berarti kan orang tuamu masih baik toh, masih nyuruh sholat. Iya, jadi kan anak-anak kecewa toh. Aku cuma mau sholat, orang tua sendiri. Ya, kamu kalau nggak nurut ya nggak dikasih. Ini masih ada seperti itu Bu. Yang orang tuanya usahanya ya namanya. Saya jadi guru sering dia ngobrol lah sama ini orang tua saya itu pedagang babi Bu, gimana ya yang di sekolah makanya dan pinter dan mari sekolahmu dan kerja supaya lepas dari yang apa dari barang. Jadi di sini di Malang ya cobalah usaha apa supaya yang dimakan itu dari hasil keringatmu. Jadi yang dari orang tua dipakai bayar SPP, kos-kosan dan sebagainya karena memang nggak bisa keluar dari lingkungan itu gitu ya Bu ya. Jadi kalau mereka yang masih mendapatkan hidayah orang tua yang begitu, ternyata Allah memberikan anaknya yang masih berpikir ingin menjadi orang yang baik kan begitu. Kemudian tadi didoakan, terus ada perjanjian ya. Jadi diajak bicara musyawarah. Jadi istighfar juga itu saya salah ya Allah dulu kok milih orang yang tidak sholat gitu. Saya kalau anak-anak muda jangan pakai tato ya nak. BN nanti kamu mau ingin jadi orang baik. Iya itu kan di situ ya Bu ya. Itu susah nanti. Kenapa? Karena tato itu nggak masuk air. Nanti duduk gimana? Disetrika dan sebagainya itu kan menyakiti dirinya sendiri. Jadi kalau mau jadi orang jahat dipikir hal-hal yang sekiranya susah kamu menjalani. Setidaknya begitu. Kemudian ya ayuhan Nabi ayat 32 wahai istri Nabi dan pengikut istri Nabi kita semua lastunna ka ahadin minan nisa. Kamu tidak seperti perempuan pada umumnya. Kita dibedakan oleh Allah, diprioritaskan. Maka jangan latah untuk tampil ikut-ikut, iya, ikut-ikut gaya mereka gitu. Jadi maka ini Allah memerintahkan ini taqaituna fala tahdhna bil qaul. Kalau berbicara ya jangan membuat laki-laki gemes. Itu kan ya Bu. Ya itu kan dulu ada film apa itu Bu? Ini yang Rano Karno yang bukan sekolah itu loh yang ada nonong ya ada nonong Basuki ya sampai kenapa? Karena dia ketika bicara sampai engkongnya juga naksir kan gitu.
sekolahan. ngomong gemesin gitu ya. Sampai engkong-engkongnya itu pun suka gitu ya. Nah itulah kalau bicara jangan jangan sombong, jangan sampai menunjukkan hal-hal yang menjadi gemes ya. Kayak ini kadang dibuat-buat yang Pak Syahrini itu. Fayot ma'alari fi qalbihi maradun. Jadi takut nanti ketemu laki-laki yang hatinya yang berpenyakit hati, yang akhirnya nggak sopan kepada perempuan. Jadi Islam itu melindungi perempuan luar biasa. Wa qulna qawlan ma'rufa, katakan kepada mereka kata-kata yang pantas, yang baik, tegas, ada ketegasan sikap. Apalagi ya teman-teman yang di DPR harus tegas walaupun perempuan. Jadi nanti kalau enggak itu jadi peluang ya di kantor apa itu ya Bu. Jadi jangan di depan laki-laki itu harus tegas kita bicara yang sopan. Jadi jangan sampai karena mereka itu sel otak kirinya yang senang perempuan memang. Ya. Kemudian tiga wakon nabi buyutikunna. Kita perempuan walaupun punya aktivitas jangan lupa untuk fokus kepada urusan rumah. Rumah itu kan ada anak, ada apa ya? Walaupun punya asisten itu ya setidaknya kita lah yang menyusun ya. Jadi ini jangan dibiarkan itulah wala tabarrujana tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj. Tabarruj itu berperilaku, bersikap, bertutur kata, beraksesoris yang seperti jahiliyah. Ya, tampilan. Ya, jadi yang itu jahiliyah itu bukan bodoh-bodoh tertinggal ya, tapi melakukan tindakan yang penuh dengan kebodohan dalam artian tidak menunjukkan sebagai orang yang berilmu. Orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya beda kan di mata Allah. Ya kita kan mantas gitu ya, mantas. Saya kalau mahasiswa itu kamu ini pakaian senang kok dipakai ke kampus. Dulu masih pakai legging tuh. Pulang dulu ya, nanti balik lagi. Enggak, tetap saya absen kok. Pulang dulu. Kamu tadi dari jalan-jalan terus langsung nggak sempat pulang ya? Tak gitu enggak? Itu kayak ini masjid masa berpakaiannya seperti itu. Ya, maksud saya punya laki-laki yang ngomongin jangan buruk mini. Ada yang dibenci buruk mini, bolak-balik mesti siring perkorok pakaian gitu. Iya. Jadi waqimna sholat, dirikan sholat, wa atina zakat. Bagaimana perempuan itu juga bisa mengeluarkan zakat, jadi harus pandai untuk mengelola keuangan keluarga ya Bu ya. Jadi supaya nanti iso ngisi kotak amal itu apa gitu ya. Nah, tapi kalau tidak pandai, maka yang dikasih oleh suami dikasih ini ya, ibu-ibu aja banyak pensiunan ya ini. Pensiunan. Tapi kan kita bahagia berkah ya Bu. Ya. Pensiun itu insyaallah yang penting bisa korban bulan depan kan ada kotak amal keliling kita bisa ngisi gitu. Penting gitu. Wa atiqnallah yang berikutnya taatlah kepada Allah dan Rasul. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa. Allah mengatur semua itu hanya ingin jangan sampai keluarga Islam itu Muslim itu jadi bahan fitnah. Allah itu ingin liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wal mutahhirakum tathira, agar supaya keluarganya itu, makanya kalau kita lihat laki-lakinya rotok jahat, perempuannya solihan, rumah tangga itu sih kelihatan punya auranya ya. Tapi kalau sudah perempuannya ya Allah, gitu kadang-kadang jadi suram.
rumah tangganya itu ya. Jadi ini pesan Allah seperti itu, sehingga tidak muncul fitnah. Wadhkur nama yutla, ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu, ayat-ayat Allah. Jangan hanya kata Ibu Kartini, jangan jadikan hiasan dinding di etalase. Ya, kadang-kadang ini disalu alat kursi ben maling gak melebu. Memang maling takut sama tulisan. Iya, tapi bagaimana akidah mengingatkan bahwa ini loh, jadikan akidah. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, Allah tidak kesulitan menjaga saya, maka kita minta diawasi oleh Allah. Mau tidur, sholat dulu 2 rakaat kan gitu, kemudian baca doa tidur. Jadi memulai tidur membiasakan dalam keadaan berwudu. Sewaktu-waktu enggak bangun lagi kita membiasakan dalam keadaan suci, kan itu intiannya ya Bu ya. Kemudian innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah itu maha lembut lagi maha mengetahui. Nah, ibu-ibu yang terakhir ayat 35 itu ayat yang merupakan pertanyaan dari seorang perempuan yang bernama Ummu Amarah al-Ansariyah. Karena apa? Ayat-ayat yang turun, wahai Rasul, itu kok hanya laki-laki. Wahai orang beriman, wahai orang beriman. Perempuan itu kok tidak disebut sama sekali. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat, adakah pertanyaan yang lebih punya arti dari pertanyaan perempuan ini? Ini perempuan luar biasa kritis. Di masa Rasulullah itu wanita-wanita Madinah itu perempuan yang kritis, yang tidak mau minta kepada Rasulullah 1 minggu aja ajari kami. Padahal Rasulullah ngajari suaminya supaya ngajari istrinya. Tapi perempuan-perempuan pada saat itu minta waktu khusus dibina oleh Rasul. Iya, waktu itu mau khutbah aja datang ke perempuan, komunitasnya perempuan, pesannya apa Rasulullah gitu ya, supaya akhirnya turunlah ayat 35, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang tunduk patuh. Jadi nggak ada perbedaan itu di sini Bu, kaitannya dengan keislaman. Wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang beriman. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang taat ya, yang taat tunduk patuh. Wasadiqina wasadiqat, laki-laki dan perempuan yang benar agamanya, benar imannya, benar ibadahnya, benar pergaulannya ya. Itu kemudian wasabirina wasabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar. Sabar itu menahan diri ya, penuh dengan solusi di dalam menghadapi kehidupan. Ya, jadi sabar itu orang sabar itu orang yang pintar mencari solusi. Bukan dia ya, yang sabar gitu ya. Jadi makanya kita jangan ngomong yang sabar ya, bantu carikan jalan keluar. Aisyah Rasulullah, istri Rasulullah, perempuan yang tidak pernah kenal jalan buntu. Ini yang perlu diikuti gitu ya. Jadi selalu pandai mencari jalan keluar ya. Kemudian wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Khusyuk itu yang takut, fokus kepada Tuhannya dimanapun dia ingat Tuhannya. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Ya, susuk-susuk belanjanya ditaruh di botol apa itu Bu? Wasaimina wasaimat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Wal hafidina furujahum wal hafidhat, laki-laki dan perempuan yang menjaga farjinya. Ya. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak zikir, banyak ingat kepada Allah, banyak sholat. Doa zikir yang paling tinggi nilainya ketika ibu lakukan sholat.
Jadi kan banyak orang sholatnya cepat-cepat tapi pikirnya mau panjang. Padahal dalam sholat itu adalah yang sangat penting itu di dalam sholat, kehadiran kita ya. Kemudian a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan memberikan ampunan dan balasan yang besar. Apa balasan yang besar? Yang dunia akhiratnya tidak akan dibuat susah, selalu menghadapi, menyikapi dengan penuh dengan ketenangan. Nah, itu yang kemudian di ayat 36 itu maksudnya terkait dengan 35 itu, tapi Zainab hati-hati. Akhirnya walaupun nggak suka Zaid bilang iya. Iya, jadi kan makanya perempuan juga dikasih kemerdekaan untuk memilih. Jadi jangan dipaksakan, kalau tidak mau hanya dikasih arahan-arahan ya untuk istihara gitu ya. Jadi ini ibu-ibu sekalian, gambaran pada Quran surah Al-Ahzab dari mukaddimah isi ya. Di ayat 21 kita disuruh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah. Jadi Rasulullah dijadikan ini teladan. Nah, di kesimpulannya surat Al-Ahzab itu di ayat 72 Allah itu menawarkan amanah kepada semua yang ada, tapi amanah itu, pesan-pesan Allah itu dipikul oleh manusia. Namun innahu kana zaluman jahula. Ya, manusia itu diangkat bahwa kamu adalah makhluk yang mulia di mata Allah. Di atasnya malaikat. Malaikat memang tunduk itu disetting oleh Allah. Tapi kalau manusia taat lewat berpikir. Kenapa kalau untuk disuruh usah kepalanya, lahir dipotong rambutnya, haji, umroh, tahallul, berakhir dengan tahallul? Karena manusia itu yang membedakan dengan makhluk yang lain, yang ada di dalam kepala. Maka kalau disuruh pakai helm untuk menjaga ini, karena menyelai sedikit, lain sudah mau. Ya, sudah di situ. Jadi kalau saya pakai helm yang benar. Kalau ini memang akan menjaga ketika ada benturan. Nah, itu ke sana. Ya, jadi ini jaga yang berkaitan dengan pola pikir. Kemudian Allah mengadab orang munafik tadi yang disuruh jangan ikut orang munafik kan itu ya Bu ya. Baik laki-laki maupun perempuan yang musyrik. Ya, wa yatuballahu 'alal mu'minin. Allah menerima taubatnya orang yang beriman. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Allah punya sifat Maha Penyayang kepada manusia. Jadi kesempatan yang ada itu bagaimana hal-hal yang masih kita belum sesuai ya di dalam membina rumah tangga itu dengan aturan-aturan di dalam Al-Quran itu seperti apa. Bukannya di keluarga kalau menceraikan anaknya ya harusnya seorang ibu ingat, tolong dia kasih pesan istrimu itu dia banyak untuk mengorbankan dirinya, meninggalkan orang tuanya demi kamu. Jangan dilihat jeleknya. Iya, itu di situ. Nah, yang punya anak laki-laki, cucu laki-laki, putih harus. Karena apa? Kita yang merasakan menjadi perempuan. Ya, kenapa kok perempuan jadi akhirnya sekarang kalau nggak dikasih pesangon, dia sudah nggak ada orang tua, dipensiun oleh suaminya, akhirnya muncul persoalan baru. Ya, akhirnya kalau sudah tidak laku dirinya karena usia, dia akan melakukan tindakan itu yang di LP itu. Jadi bandar narkoba, jadi ini itu salah satu dampak dari persoalan itu yang harus diingat. Ya, nggak punya uang. Nah itulah
lain hari ngajinya urut An-Nisa ya Bu ya. Ya, itu supaya bagaimana? Enggak kerjanya karena apa? Kita lihat ada istri Ibnu Mas'ud, ada Zubair ya, suaminya Asma binti Abu Bakar. Dia tidak kerja itu karena fokus dia untuk satunya berperang terus, kemudian ya dalam kondisi awal itu kan perang itu nggak selamanya dapat ghanimah ya Bu ya. Kemudian yang kedua, Ibnu Mas'ud itu sibuk dengan mengajarkan Al-Quran. Ya, kemudian ya gimana? Dia memang tidak mendapatkan apa-apa ya. Akhirnya istrinya yang bekerja kemudian datang kepada Rasul, bolehkah saya mengeluarkan zakat saya untuk suami saya? Lahuma ajran, balasanmu 2 kali lipat. Mungkin suaminya sakit, tapi kalau suaminya malas, dudukkan, panggil dengan keluarganya. Bisa sakit, bisa karena ada tugas-tugas agama atau memang ya cuma ngajarkan ngaji, pendapatannya berapa misalnya. Itu di situ. Jadi perempuan yang harus tahu gitu loh Bu. Nah, kalau sakit dan sebagainya, keluarga asalnya itu harus peduli. Iya, untuk mengangkat itu namanya makna dari kalau istrinya Bu yang minta cerai. Ya. Kalau istrinya yang minta cerai apa wajib juga yang suaminya memberikan? Kalau melihat jadi kalau istri yang minta cerai tidak ada sebab, artinya suaminya baik-baik saja. Ya, karena ada dulu konteksnya mungkin kalau pada yang tidak bekerja. Iya, terus kemudian minta cerai, tetap yang menjatuhkan talaknya itu suami. Ya memang kalau nggak punya, dia nggak punya kewajiban untuk itu. Ya. Ya, tapi kan banyak laki-laki sebenarnya punya, hanya kadung sudah marah itu biar tahu kadang-kadang kan. Itu yang nanti kalau nggak dibayar nafkah pada masa iddah, kemudian nggak ngasih ke haknya istri, ya nanti di akhirat utang itu kan kadang-kadang ada kemarahan secara mendalam gitu ya, biar kapok kalau nggak ada suaminya seperti apa gitu ya. Itu ojo kapok kamu ditonyok nanti. Kalau saya begitu, itu percaya nggak, ini Al-Quran yang mengatur seperti itu. Disuruh kasih, ya buru-buru pesan wahid. Kalau memang nggak ada, maka istri kan, kalau memang istri kemauannya ingin dicerai itu, maka kembalikan mas kawinnya. Mas kawinnya mau kena, ya apa nih dikembalikan? Mas kawin kawinnya mau kena. itu seperti itu Bu. Jadi itu yang salah kaprah. Mas kawin itu bisa mau kena. namanya hulu. Ya, hulu. Kaitannya dengan mengajukan, tapi kalau sudah pindah agama, salah satunya itu fasakh, harus dicerai, harus dirusak. Oh, ketahuan ternyata ini saudara sesusuan. Oh, ini ketahuan ternyata sudah pindah kepada agamanya. Itu apa namanya, fasakh, dirusak, harus dirusak, nggak boleh dilanjutkan pernikahannya. Sudah batal. Kalau dulu itu permintaan istri ya, jadi karena istri tidak, jadi siapa yang menjatuhkan talak tetap suaminya nggak mau hakim, jadi dilihat masalahnya. Ya kalau masalahnya itu kan kadang-kadang ya memang nggak mau kerja, ini ada usul dibantu sama saudaranya, diberikan ini alat-alat bekerja, kan memang malas. Ya itu nggak salah kalau istrinya minta. Iya, daripada terus nanti ya memaksakan untuk diteruskan gitu ya, itu nanti akan berubah dosa. Kalau sakit ya bersabarlah gitu. Istrinya Nabi Ayub tuh sampai menjual rambutnya loh Bu, kerja dia pagi untuk mengobati suaminya.
Nabi Ayub marah kenapa? Karena kesayangnya rambutnya itu sampai dijual gitu loh. Nanti aku nek sembuh tak pukul kamu. Terus sekali. Akhirnya oleh Allah jadikan dirinya jadi satu pukulan satu kali karena dia sudah bernadar gitu loh. Tapi nadarnya nggak benar. Ya sampai seperti itu. Makanya kita belajar di Al-Quran di Al-Qasas itu bagaimana sejarah-sejarah yang seorang istri yang suaminya tidak bernasib yang semuanya adalah karena pasti ada cobaan karena sakit atau karena memang tidak ada pekerjaan. Di Malaysia itu ada nikah misal. Kenapa? Karena peluang perempuan yang punya pekerjaan, perempuan yang solihah, dia nggak mau. Kalau mau beli laki-laki kan bisa aja ya Bu ya, gulu itu kan ya, itu bisa. Tapi dia nggak mau seperti itu. Akhirnya apa? Kemudian nikah dengan mencatat syarat suaminya tidak bisa memberi. Ya, itu disahkan oleh pemerintah Mesir dan juga Saudi. Dibolehkan, hanya yang masih jadi perdebatan bagaimana tanggungan dia terhadap anaknya. Ya, itu masih ada kelanjutan dari nanti. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya nggak tahu lah yang mana yang diterapkan dulu, minimal kita harus menyampaikan kepada yang di sekitar kita. Kuncinya semua laki-laki perempuan itu adalah lahir dari rahim perempuan. Gitu. Ya, saya akhiri. Nasrul minallah wa fatihul karim wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mohon ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum bit ta'wil wahdihim ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.